Selamat pagi anak-anak, masih bersama Bapak Bagus Listiawan dalam pelajaran bimbingan TIK. Materi kali ini adalah komponen jaringan komputer. Anak-anak sekalian, cintai kompetensi dasar kali ini. Yang pertama, mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dasar kali ini, yang pertama, menyebutkan komponen jaringan dalam sebuah jaringan. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer. Yang ketiga, menganalisis komponen-komponen jaringan komputer. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mengamati media pembelajaran komponen-komponen jaringan komputer, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen jaringan komputer dengan baik. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD komponen-komponen jaringan komputer, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengerjakan soal evaluasi pembelajaran komponen-komponen jaringan komputer, peserta didik dapat menganalisa dan menentukan komponen-komponen jaringan komputer dengan tepat. Komponen-komponen jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu piranti pengguna akhir dan yang kedua, piranti jaringan. Piranti pengguna akhir merupakan perangkat keras yang terhubung langsung dengan pengguna komputer atau user, seperti komputer, scanner, dan printer. Piranti pengguna akhir dapat terdiri sendiri tanpa terhubung ke jaringan komputer, tetapi akan lebih optimal jika terhubung ke jaringan komputer. Agar terhubung, pengguna piranti akhir memerlukan piranti lainnya, yaitu piranti jaringan. Piranti jaringan terdiri beberapa peralatan dengan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, network card. Network card merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Adapun fungsi network card sebagai berikut. Yang pertama, media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan. Yang kedua, mengontrol data flow antar komputer dengan sistem kabel. Yang ketiga, selanjutnya, repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel dengan jaringan, di antaranya LAN, MAN, dan WAN, yang kemudian dapat dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Selanjutnya, hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer pertama atau physical layer, sehingga perangkat ini hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konkritor saja dan hanya menguatkan sinyal dari kabel UTP. Fungsi hub sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi penambahan penghilangan atau penambahan workstation. Yang kedua, menambah jarak workstation. Dan yang ketiga, menyediakan fleksibilitas dengan dukungan interface yang berbeda. Switch merupakan perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan, pada umumnya adalah LAN. Secara teknis, perangkat ini bekerja pada layar kedua OSI model, yaitu data link layer. Yang kelima adalah router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang terhubung untuk penghubung beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda-beda dari sisi teknologinya. Yang keenam, bridge digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah walaupun menggunakan media penghubung dan model atau topologi berbeda.
Jaringan mirip dengan jembatan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketujuh, konektor. Konektor merupakan alat yang penghubung kabel yang dengan network adapter. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan NIC atau Network Interface Card yang ada pada komputer. Jenis konektor dan fungsi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konektor twist pair. Yang kedua, konektor koaksial. Dan yang ketiga, konektor pada fiber optik. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan sebuah perangkat keras komputer yang terbentuk sebagai kabel, seperti kabel, serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penghubung. Jenis-jenis kabel jaringan yang pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel ini dilindungi penghubung bahan PVC. Contoh gambar ada di bawah presentasi. Selanjutnya, kabel twister pair. Kabel twister pair adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel berpasangan. Prinsip kerja dari kabel ini adalah menghantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber. Selanjutnya, kabel twister pair memiliki 3 jenis kabel utama. Yang pertama UTP, yang kedua FTP, dan yang ketiga adalah STP. Kabel fiber optik. Kabel ini disusun oleh menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya, berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Sekian materi dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih.